Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Fadillah dengan NIM 20200121020, Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Daring terhadap Mahasiswa di Masa Pandemi. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah ke pembahasan dari materi saya akan menjelaskan latar belakang saya mengambil judul tersebut. Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) yang menyatakan bahwa hasil penyidikan berisi tentang asal-usul virus corona yang muncul di Wuhan, China, dan menyatakan bahwa COVID-19 merupakan pandemi. Sedangkan di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang dari Indonesia tertular oleh warga negara Jepang yang menyebabkan virus COVID-19 menyebar luas ke 34 provinsi dengan jumlah pasien yang terus meningkat tanpa terkendali. Nah, melalui keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas penanganan COVID-19 atau COVID-19 bahwa pada tanggal 13 Maret segala kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa dihentikan. Nah, untuk melihat keadaan dan situasi ini melalui surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka segala aktivitas yang dilaksanakan di lingkungan akademik dihimbau untuk melakukan karantina mandiri. Nah, pada saat ini semua lembaga pendidikan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai solusi untuk menormalkan aktivitas belajar mengajar agar tetap berlangsung di masa pandemi yang dikenal dengan nama pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan. Setelah mendengarkan latar belakang dari materi saya, selanjutnya kita masuk kepada materi pembahasan. Nah, pembahasan pertama yaitu pengertian COVID-19. Nah, pasti teman-teman penasaran apa itu COVID-19? Menurut situs WHO atau World Health Organization menyatakan bahwa virus corona merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Nah, pada manusia virus ini diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan merupakan virus yang mematikan yang dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, remaja, lansia atau lanjut usia, bahkan ibu hamil dan menyusui pun dapat tertular dari virus COVID-19 dengan mengalami gejala batuk kering, sulit bernafas, sakit tenggorokan, pilek hingga bersin-bersin. Nah, pada penderita yang rentan dapat berujung pneumonia, kegagalan multiorgan, bahkan menyebabkan kematian mendadak. Nah, selanjutnya kita melangkah ke materi kedua, yaitu pembahasan pembelajaran daring. Sebelum kita memasuki pengertian pembelajaran daring, perlu teman-teman ketahui apa itu pengertian pembelajaran dan apa itu pengertian daring. Nah, saya akan menjelaskan apa itu pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan informasi pengetahuan atau yang tercakup dalam akademik dari pengajar kepada peserta didik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, sedangkan pengertian daring, apa itu daring? Daring adalah singkatan dari dalam jaringan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah online. Nah,
Jaringan yang dimaksud sini mengarah pada jaringan internet, yang mana sesuatu yang dilakukan secara online atau daring sejenisnya dapat dilakukan pada jaringan internet, baik menggunakan smartphone, laptop, atau PC. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pembelajaran dan apa itu daring, kita akan melangkah pengertian pembelajaran daring. Nah, pengertian pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses belajar mengajar. Dengan istilah ini umum diketahui oleh masyarakat, yaitu pembelajaran online yang berlangsung dalam jaringan pengajar atau dalam jaringan peserta didik. Pembelajaran daring ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui internet. Begitu pula dengan proses perkuliahan. Pembelajaran daring merupakan sarana pembelajaran interaktif pada dosen dan mahasiswa agar dapat melakukan komunikasi melalui media online. Bukan hanya berkomunikasi, bahkan dapat memberikan materi berupa file, video, ataupun teks. Bahkan dosen pun dapat melakukan perkuliahan di berbagai tempat secara bersamaan. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran daring dapat memberikan media pembelajaran yang variatif seperti melalui media video conference learning atau distance learning yang terhubung ke YouTube, media jurnal ilmiah, atau topik yang tersimpan secara digital. Akan tetapi, kemajuan ini dapat diimbangi dan didukung oleh sarana atau prasarana yang memadai seperti meratanya jaringan internet yang dapat diakses oleh sekolah-sekolah dan di lingkungan penduduk di berbagai daerah, sehingga pembelajaran daring dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Nah, selanjutnya materi ketiga yaitu tujuan dan manfaat pembelajaran daring. Nah, tujuan pembelajaran daring ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dengan pembelajaran yang bermutu untuk memudahkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa dalam menyampaikan materi secara jarak jauh menggunakan metode yang baru dan solusi tetap untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di saat pandemi COVID-19. Nah, dari tujuan dari pembelajaran daring, adapun manfaat pembelajaran daring pada saat ini yaitu yang pertama praktis. Maksud dari praktis ini yaitu interaksi antara dosen dan mahasiswa lebih praktis. Tidak ada lagi jarak untuk melaksanakan proses pembelajaran. Proses perkuliahan dapat dilaksanakan dimanapun dan selama itu kondusif dan tetap fokus. Kedua yaitu pendekatan yang sesuai dengan pembelajaran daring menggunakan teknologi masa kini. Metode penyampaiannya merupakan gabungan media formal dan informal sehingga dapat mudah dipahami oleh mahasiswa. Ketiga yaitu metode pengajaran yang lebih menarik dengan berbagai format media yang digunakan, misalnya foto, video, audio yang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi mahasiswa. Yang keempat yaitu efisien waktu dan hemat biaya. Yang kelima yaitu ramah lingkungan dengan berkurangnya mobilitas kendaraan, mengurangi polusi udara, dan mengurangi konsumsi kertas serta mengurangi sampah yang dihasilkan oleh penggunaan kertas. Yang keenam yaitu alternatif selama social distancing wabah COVID-19 di Indonesia yang membatasi interaksi sosial untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya kita melangkah ke materi dasar hukum pelaksanaan pembelajaran daring. Nah, mengapa perlu membahas dasar hukum pelaksanaan pembelajaran daring? Untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran daring harus mempertimbangkan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dasar hukum yang terkait dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012
pasal 31 tentang pendidikan jarak jauh yang menjelaskan bahwa pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan media yang berbagai dalam komunikasi. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu berdasarkan Permendikbud nomor 109 tahun 2013 pasal 2, PJJ bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka dan memperluas akses mempermudah layanan pendidikan dalam pembelajaran. Poin yang ketiga yaitu Kemendikbud mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa penyebaran COVID-19 atau coronavirus disease bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak layanan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, melindungi dari dampak buruk COVID-19 serta mencegah penyebaran dan penularan protokol kesehatan. Selanjutnya kita melangkah ke materi keempat yaitu pembelajaran daring terhadap mahasiswa di masa pandemi. Nah, dari dasar hukum yang telah dijelaskan tadi, adapun dampak dari kebijakan dasar hukum tersebut adalah mengubah metode atau sistem bahkan model pembelajaran dengan menggunakan sarana pendukung internet untuk melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Nah, adapun penerapan pembelajaran daring ini dapat dilakukan dengan adanya perangkat elektronik. Artinya, pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun di jaring sosial. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan tanpa tatap muka melalui platform yang tersedia. Dengan segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dapat dilakukan melalui tes dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran daring ini biasanya dibantu dengan beberapa aplikasi misalnya Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Penerapan pembelajaran daring di tengah masa pandemi sangatlah beragam. Kesepakatan antara dosen dan mahasiswa penting dalam pelaksanaan perkuliahan. Salah satu penerapan perkuliahan yaitu menggunakan Zoom dan Google Meet. Perlu kita ketahui apa itu Zoom dan apa itu Google Meet. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian Zoom. Zoom merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan layanan konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, pertemuan online, hingga obrolan kolaborasi seluler yang dapat digunakan dalam perangkat baik seluler maupun desktop. Nah, sedangkan Google Meet merupakan aplikasi layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google yang dapat digunakan untuk meeting atau bertatap muka secara online. Memanfaatkan Google Meet tentunya memudahkan pertemuan jarak jauh secara online. Nah, meskipun penerapan pembelajaran daring membawa dampak pada bidang pendidikan dan menjadi metode yang hemat sumber daya yang dapat membangun rasa percaya diri dan kemandirian bagi mahasiswa, penerapan pembelajaran daring pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kelebihan penerapan pembelajaran daring yang pertama, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan kapan saja dan di mana saja sesuai keinginan, asalkan memiliki koneksi internet yang baik. Yang kedua, yaitu waktu pembelajaran fleksibel, di mana waktu perkuliahan yang dulu monoton dilaksanakan mulai pagi hingga petang, kini dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga yaitu mengenai materi yang belum jelas, dapat diketahui melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa yang dapat dilaksanakan melalui via chatting sesuai dengan jadwal perkuliahan tentunya. Yang keempat yaitu dapat melihat kembali materi pembahasan kapan saja, di mana saja, karena materi yang diberikan berupa modul yang didownload dan tersimpan pada perangkat smartphone atau PC maupun desktop. Selanjutnya yang kelima yaitu menghemat biaya.
Misalnya apabila melaksanakan perkuliahan seperti biasanya akan mengeluarkan banyak biaya mulai dari transportasi, kos, dan sebagainya. Dari kelebihan pembelajaran daring di atas yang saya jelaskan, adapun kekurangan pembelajaran daring yaitu yang pertama, ketergantungan mahasiswa ataupun dosen pada kuota internet. Apabila kuota internet habis, maka pembelajaran daring otomatis terputus. Hal ini dapat menyebabkan pelajaran akan tertinggal. Yang kedua yaitu sikap disiplin terhadap mahasiswa pada jadwal mata kuliah. Maksudnya pada saat pembelajaran online sudah dimulai, mahasiswa tidak dapat lagi bergabung dalam media tersebut. Yang ketiga yaitu interaksi sosial lebih sulit terhadap mahasiswa yang lambat beradaptasi pada lingkungan. Yang kelima, terkadang ada mata kuliah yang tidak dapat dilakukan dengan pembelajaran daring sehingga membatasi perkuliahan yang memerlukan praktikum atau melaksanakan kegiatan di lapangan. Yang kelima, mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan dosen. Yang keenam, banyaknya tugas yang diberikan tidak sebanding dengan penjelasan dosen yang diberikan. Selanjutnya kita melangkah ke materi terakhir yaitu tantangan yang dihadapi mahasiswa terhadap penerapan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Nah, sistem pembelajaran daring tetap harus dilaksanakan di tengah pandemi sebab tidak mungkin pemerintah meliburkan proses pembelajaran hingga pandemi usai. Nah, dalam penerapan pandemi ini, ada pun tantangan-tantangan yang dihadapi mahasiswa selama proses pembelajaran, yaitu yang pertama, jaringan internet lemot. Sistem pembelajaran daring dapat berjalan dengan efektif jika jaringan internet bagus, dan sebaliknya, ketika jaringan internet buruk atau jelek, maka otomatis pembelajaran akan terhenti. Sedangkan jaringan internet pada mahasiswa berbeda-beda, menjadi kendala saat kuliah daring. Paparan materi seringkali terputus. Yang kedua itu kuota internet terbatas dan harganya mahal. Nah, karena sistem pembelajaran daring, mahasiswa terbebani dengan masalah kuota atau paket data. Bahkan orang tua pun terkena dampak. Pada COVID-19 ini, tentunya orang tua memiliki kesulitan untuk membeli kuota internet karena harganya mahal, terutama bagi orang tua yang memiliki ekonomi yang tidak mampu. Nah, dalam lembaga ini, perguruan tinggi memberikan keringanan dengan memberikan paket internet gratis bagi mahasiswa yang membutuhkan. Nah, yang ketiga itu kegiatan belajar mengajar tidak efektif. Mengapa dikatakan tidak efektif? Karena sistem pembelajaran daring belum tentu mahasiswa dapat memahami materi yang disampaikan dengan pembatasan waktu yang cukup singkat. Selanjutnya kita melangkah ke bagian keempat, yaitu banyaknya gangguan dari rumah. Tidak semua mahasiswa memiliki kondisi rumah yang sama untuk mendukung proses belajar mengajar. Misalnya, memiliki ruangan belajar yang aman, nyaman, dan sunyi. Banyaknya aktivitas di lingkungan mahasiswa dapat mengalihkan fokus sehingga pembelajaran terlewat. Yang kelima yaitu bermain. Mahasiswa bermain, berbicara dengan orang sekitarnya, bahkan tidur saat perkuliahan berlangsung karena merasa bosan. Dan tentunya dosen tidak mengawasi langsung proses pembelajaran tersebut. Yang keenam yaitu terbatasnya perangkat yang terhubung dengan internet seperti smartphone dan komputer. Hal ini dialami oleh mahasiswa yang berasal dari keluarga menengah ke bawah dan mahasiswa yang berasal dari desa dan pedalaman, sehingga kondisi ini menyebabkan tidak meratanya akses pembelajaran daring pada mahasiswa. Itulah tadi presentasi yang saya sampaikan yang berkaitan dengan penerapan pembelajaran daring terhadap mahasiswa di masa pandemi COVID-19.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.